Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, beraya kabar priangan semua. Kembali saya menyapa Anda dalam rubrik lintasan berita kabar priangan, menyajikan berbagai macam informasi aktual dan menarik terkait dengan berbagai isu dan persoalan di wilayah Priangan Timur yang akan kami rangkum dari penerbitan media cetak kami untuk kami sajikan dalam channel platform digital, yaitu di channel YouTube Kabar Priangan. Kali ini baraya kabar priangan semua, saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan kekhawatiran atau adanya keprihatinan hilangnya petaka atau piagam penghargaan Kota Garut, Kabupaten Garut yang tahun 60-an dulu pernah mendapatkan julukan sebagai Kota Intan. Ini sebagai titik awal sejarah lahir petaka atau piagam penghargaan dari presiden tersebut sebagai titik sejarah julukan Kabupaten Garut sebagai Kota Intan. Tetapi sangat disayangkan ternyata petaka atau piagam penghargaan tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya alias raib atau hilang. Bukan itu saja, hilangnya benda bersejarah tersebut juga terjadi untuk foto-foto mantan Bupati Garut. Nah, ini keprihatinan ini disuarakan oleh pemerhati budaya asal Garut, pemerhati seni dan budaya asal Garut, Kang Irno Soekarno, yang menyesalkan tindakan atau sikap dari pemerintah Kabupaten Garut yang lalai sehingga menyebabkan hilangnya bukti sejarah tersebut. Nah, saya apresiasi sikap dari pemerhati budaya tersebut, Kang Irno Soekarno Putra ya, yang begitu peduli terhadap keberadaan benda sejarah yang menjadi bukti penting, apalagi ini menyangkut identitas daerah, identitas Garut, sehingga mendapatkan julukan sebagai Kota Intan. Karena dulu Kabupaten Garut ini pernah menjadi kabupaten yang terbersih se-Indonesia. Ini petaka tersebut disebutkan sebagai penghargaan dari Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, kepada Kabupaten Garut. Nah, kenapa bukti sejarah ini tidak boleh hilang dan harus dikelola dengan baik? Tentu saja karena petaka atau benda sejarah tersebut adalah sebagai bukti otentik yang menyatakan legalitas, legitimasi bahwa Kota Garut memang pernah mendapatkan penghargaan dan sampai sekarang sehingga mendapatkan julukan Kota Intan. Banyak sekali ya julukan untuk Kabupaten Garut itu, karena memang banyak hal-hal yang menarik, unik, dan juga prestasi dari Kabupaten Garut ini. Selain Kota Intan, ada julukan Kabupaten Garut itu Kota Dodol, kota apalagi ya, terkenal dengan domba Garutnya juga, kota sayuran, karena banyak sekali potensi yang lahir dari Kabupaten Garut ini. Nah, kembali ke persoalan sejarah tadi, Kang Irno Soekarno ini menilai bahwa pemerintah Kabupaten Garut telah lalai dan kurang memperhatikan keberadaan objek sejarah. Lebih gamblang disebutkan dalam teks redaksionalnya bahwa Pemkab Garut ini salah urus tata kelola kebudayaan. Memang objek-objek budaya ini memang harus dikelola dengan baik, karena objek-objek budaya tersebut menjadi ciri atau identitas kepribadian suatu daerah yang membedakannya dari kabupaten lain. Dengan jati diri tersebut kemudian membangun motivasi dan semangat mencintai daerah yang kemudian pada akhirnya partisipasi masyarakat pada pembangunan.
Kang Irno juga mengkhawatirkan jika Pemkab Garut lalai terhadap benda-benda sejarah. Bukannya tidak mungkin ke depan bukan hanya petaka atau foto-foto mantan bupati saja yang hilang, tapi ke depan juga akan banyak objek-objek sejarah dalam bentuk bangunan, misalkan ya bangunan-bangunan kuno yang ada di kawasan perkotaan Garut akan hilang, beralih fungsi menjadi objek-objek pembangunan modern. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, Kang Irno Soekarno ini meminta Pemkab Garut untuk lebih peduli dan juga meminta dukungan masyarakat untuk mau peduli terhadap keberadaan objek sejarah di daerah Garut. Kang Irno juga menyebutkan ada beberapa bangunan-bangunan kuno di Garut yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan modern, dan kekhawatiran tersebut juga disampaikan ada bangunan-bangunan kuno lainnya di Kabupaten Garut ini yang bukannya tidak mungkin besok lusa akan berubah fungsi. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan saya, ini harus ada keterlibatan dan keberpihakan semua pihak terhadap kepedulian benda purbakala tersebut, benda cagar budaya tersebut, karena memang di Undang-Undang Cagar Budaya disebutkan bahwa objek-objek cagar budaya itu dilindungi seharusnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2010 tentang cagar budaya, bahwa benda cagar budaya tersebut memiliki banyak fungsi nanti untuk masyarakat, apa saja, untuk fungsi pendidikan, fungsi penelitian, fungsi wisata, atau bahkan juga jika direvitalisasi bisa mengandung potensi ekonomi. Jadi banyak sekali fungsi cagar budaya yang terkandung di dalamnya, dan yang lebih penting dari itu, fungsi cagar budaya yaitu adalah membangun semangat jati diri daerah kalau untuk wilayah Kabupaten Garut. Nah, terhadap kemungkinan hilangnya atau raibnya benda-benda cagar budaya di Kabupaten Garut, saya sendiri menyarankan agar para pihak terkait melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan segera melakukan langkah-langkah, bukan saja inventarisasi. Kalau inventarisasi, saya yakin setiap kabupaten kota memiliki daftar inventarisasi bangunan cagar budayanya. Nah, tapi yang lebih penting dari itu adalah labelisasi benda cagar budaya untuk diketahui oleh masyarakat dan juga para pengembang, menunjukkan identitas bahwa benda tersebut, bangunan tersebut adalah sebagai benda cagar budaya. Nah, untuk labelisasi ini tentu saja memang tidak mudah, harus ada tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak berkompeten, pihak-pihak terkait untuk menentukan apakah suatu bangunan atau bahkan mungkin kawasan ya, kalau bukan bangunan, kawasan, situs juga mungkin saja, apakah bangunan atau kawasan tersebut termasuk cagar budaya atau tidak. Nah, ini harus ditentukan dulu, dan tentu ini memang bukan hal yang susah kalau memang ada itikat baik dari pemerintah. Ada lembaga-lembaga yang merupakan leading sektor untuk menentukan labelisasi bangunan tersebut sebagai cagar budaya atau tidak. Jadi tidak susah selama Pemkab Garut beritikat baik untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan terhadap benda cagar budaya, termasuk dalamnya bangunan-bangunan. Saya sekali lagi apresiasi Kang Irno Soekarno, jangan pernah berhenti untuk terus menyuarakan kepedulian terhadap bangunan cagar budaya di Kabupaten Garut, benda-benda cagar budaya, karena ini memang nilainya sangat penting bagi daerah setempat, gitu ya. Sebagai ilustrasi ini ya, kenapa kita harus memahami dan peduli terhadap bangunan-bangunan cagar budaya. Pertama, bahwa bangunan-bangunan cagar budaya atau benda-benda sejarah itu sebagai bukti otentik sejarah. Yang kedua,
Kenapa dikatakan bisa membangun jati diri? Karena untuk melihat kilasan sejarah bahwa pada saat tertentu, pada zaman tertentu, daerah tersebut sudah memiliki peradaban yang tinggi, memiliki kebudayaan yang tinggi. Jadi dari situ lahir kemudian jati diri daerah atau jati diri bangsa secara lebih jauh yang oleh Profesor Edi Setiawati disebutkan sebagai lokal genius, ya, kepribadian budaya bangsa atau kepribadian daerah yang didasari pada tingginya peradaban pada satu masa. Itu saja mungkinnya yang harus kami sampaikan terkait dengan kasus hilangnya bukti sejarah di Garut, hilangnya petaka, piagam penghargaan, julukan Garut sebagai kota intan. Ini penting sekali, ya. Itu saja mungkin dari saya, mohon dipahami oleh semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.